tidak biasanya, tidak menurut kebiasaan, berbeda dari yang sudah-sudah. Itulah yang kita pahami sebagai kejanggalan. Lalu, apa yang janggal dari kepergian seorang Yodi Prabowo? Pertama, sumber amfetamin tidak diselidiki, tidak dicari sumbernya, tidak dicari pemasoknya, tidak dicari bagaimana bisa berada dalam urin almarhum. Biasanya, pada kasus narkoba, selain pengguna yang ditangkap, dikejar pula penjualnya. Sebaiknya tidak beralasan karena penggunanya mati, jadi gak bisa ditanya ya. Kan ada taktik lain selain bertanya untuk mengetahui suatu informasi. Kedua, urutan waktu yang belum terjawab, tidak dicari. Almarhum keluar kantor 22.27 waktu Indonesia bagian Barat, jam setengah 11 malam. Lama perjalanan dari kantor ke tempat penemuan jenazah 20-25 menit. Harusnya pukul 11 malam, Yodi Prabowo sudah tiba di Ulu Jami, di tempat penemuan motor dan jenazah. Nyatanya, pukul 12 malam belum ada di situ, baru ditemukan motor pukul 02.00. Ada waktu yang hilang 1-3 jam. Di mana, sedang apa, sama siapa Yodi Prabowo pada saat itu? Belum terjawab. CCTV Yodi di dalam kantor diungkap ke publik, tapi rekaman CCTV mulai dari tempat parkir sampai keluar kantor kok enggak ya? CCTV rusak atau tidak ada? Kalau rusak sistem pemeliharaan gedung sebuah kantor berita elit, masa begitu? Ini peluang emas ya buat perusahaan pemeliharaan instalasi CCTV menawarkan jasanya di gedung tempat almarhum bekerja. Ketiga, identitas dua orang mencurigakan tidak diungkap dan alasan mereka berada di sana apa? Di malam ditemukannya motor Yodi, padahal katanya kenal salah satunya dengan Mbak Suci. Tahu-tahu dibilang tidak semua orang yang lewat di situ berhubungan dengan kasus ya. Ya kan siapa dulu orangnya Pak? Enaknya kan dibilang yang lewat tengah malam di situ adalah si Sumar dan si Adi. Memang bukan warga situ karena saksi gak kenal. Si Sumar kesasar malam-malam di daerah Danau Kapalio, nggak tahu jalan dia. Sedangkan si Adi pulang mancing. Mereka bukan penjahat. Keduanya jalan kaki karena tidak bawa kendaraan, terus menuju ke Jalan Ulu Jami minta dijemput ojek online. Keempat, darah yang keluar dari almarhum tidak diperiksa teliti, cuma dibilang merembes. Merembesnya kemana? Kan di video sebelumnya jangankan tanah, tanaman yang tertindih almarhum saja tidak ada tetesan darahnya, kesannya bersih. Ada di video kita sebelumnya itu ya. Nah, volume darah dengan postur Yodi sekira 4 liter. Laju pembekuan darah sekira 7 menit. Saluran keluar darah ada 5, 1 di leher dan 4 di dada. Logikanya, darah keluar banyak berceceran. Ini cuma di kaos dan sedikit muncrat di tembok. Darah lainnya diseruput siapa tuh? 5. Almarhum dibilang depresi, tapi tidak diadakan wawancara oleh psikolog terhadap keluarga yang sehari-hari hidup bersama Yodi. Meskipun kita tahu sesuai pendapat Pak Hotman Paris Hutapea, keterangan saksi ahli tidak akan pernah menyatakan terbukti. Karena pendapat saksi ahli bisa berbeda-beda. Keenam, nah ini kita dapat kalimat berikut dari warga Ulu Jami. Saya udah janji nggak ungkap identitasnya, tapi nomor teleponnya masih saya simpan. Ada yang mau tobat, pengen keluar dan sembuh dari penyakit itu. Tapi ancaman dari teman bermain, komunitas lumayan besar Pak. Dari ancaman identitas dibongkar ke medsos, dibongkar ke keluarga, dikasih tahu ke orang-orang terdekat, lain-lain Pak. Komunitas apa hayo? Dan mungkin untuk YP sendiri dihabisi nyawanya. Kan almarhum merasa ketakutan di hari-hari terakhirnya. Mungkin memang sudah ada ancaman. Di video Mbak Desi juga nggak dibahas, cuma dibilang nggak ada bukti, lalu tulisan LGBT disilang. Terus siapa yang sudah nonton video ini? Ada kawan akrab almarhum yang tidak diwawancarai. Siapa yo? Oh, terus katanya juga pacar almarhum memperlihatkan perilaku yang tidak biasa ya.
Tapi bisa juga kita mengatakan kalau respon setiap orang berbeda-beda terhadap suatu masalah. Atau emang dia mah begitu orangnya, nggak sedihan, cuek aja. Atau kau yang selama ini aku sayangi, kau merubah cintaku jadi benci. Ada syair lagu itu di antara mereka. Kebetulan ya di jauh sana diputar lagu itu, jadi ingat. Mbak Desi Fitriani ini biasanya rasa ingin tahunya tinggi, Mbak. Di Gajah aja Mbak sampai masuk ke terowongan bawah tanah kan. Apa Mbak nggak pingin tahu siapa pelaku pembunuhan Yodi, Mbak? Satu lagi Mbak, kemarin kelewat. Mengapa saya sangat tertarik begitu udah lihat video Mbak? Sesungguhnya Mbak lah yang menginspirasi saya secara pribadi. Waktu di Aceh dulu kan Mbak ditodong pistol oleh Pangko Ops. Mbak berani menantangnya. Beliau gak berani nembak Mbak. Itu jadi bahan diskusi kami di pos Mbak. Di situ saya belajar satu prinsip. Kalau kita berani, lawan takut. Kalau kita takut, lawan berani. Akhirnya, meski saat itu masih sering terjadi kontak tembak, saya sering patroli sendiri. Kan kalau kita sendirian terlihat berani, lawan pasti takut. Dari Biren saya berani naik motor ke Takengon, 2 jam perjalanan. Jalannya nanjak berkelok-kelok, demi berjumpa dengan si cinta. Ngapelin calon istri di Bener Meriah. Alhamdulillah jadi jodoh. Terima kasih Mbak Desi, mohon dimaafkan apabila kurang berkenan. Salam hormat dari kami.